Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Bukannya mantap. Tadi saya dengar mantap. Pas ditanya apa kabar? Baik. Apa kabar Ibu Bapak semua? Tadi katanya baik. Mantap sama baik itu maknanya sama-sama. Ya, baiklah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Mudah-mudahan yang hadir ini semuanya diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mati nanti mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, biasa kalau saya berpantun di banyak daerah ada yang bilang cakep, tapi di Musirawas lain bunyinya. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, mantap. Jangan lupa membawa rendang, mantap. Sudah lama Abdul Somad tausiah, mantap. Baru di Musirawas pembawa acaranya 2 orang. Masya Allah, tabarakallah. Anak raja membeli katun, mantap. Katun dibeli di kayu ara, mantap. Saya tidak lagi menambah pantun, mantap, karena sudah diambil pembawa acara. Mudah-mudahan semua ini saya pantun ini sebetulnya mau memancing Bapak Ibu aja. Ada di sebagian tempat kita berpantun orangnya tak bisa senyum, banyak utang. Tapi di Musirawas begitu dipantun pembawa acara, pantun Ibu Bupati, pantun Ustaz Somad, senyumnya lepas. Ini tandanya kalau Tuhan membeli kapas dibeli di Musirawas, mantap. Kalau berpantun senyumnya lepas, mantap. Itu tanda utang hampir lunas. Amin, amin. Ini ceramah apa balas pantun? Ya, sama-sama kita hormati Ibu Bupati Musirawas, Ibu Hajjah Ratna Mahmud beserta Bapak Riza. Di sebelah beliau hadir Bapak Kapolres Kabupaten Musirawas. Di sebelah Ustaz Somad ada Al-Mukarram Kiai Haji Ustaz Kemas Ali. Di sebelah Ustaz Kemas Ali ada Kiai Haji Muhammad Atik Fahmi. Hadir bersama kita Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Musirawas, Ketua PCNU Kabupaten Musirawas, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Semua yang hadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mantap itu apa artinya, Bu? Yang pertama artinya maju. Yang kedua artinya mandiri. Yang ketiga artinya bermartabat. Maju, apanya yang maju? Karena kita sedang pengajian, yang maju itu adalah bidang agama Islam. Maju dalam bidang baca Al-Quran. 100 desa, 100 rumah tahfiz Al-Quran, mudah-mudahan bertambah lagi di masa akan datang insyaallah. Amin. Ustaz Abdul Somad ceramah dari kampung, dari kota, dari desa, tapi buta huruf Al-Quran tidak selesai. Tabligh akbar, ceramah, anak-anak tetap tidak mengaji. Kenapa? Tidak ada tempat membaca Al-Quran, tidak ada tempat menghafal Quran. Tapi di Kabupaten Musirawas setiap desa ada tahfiz Al-Quran. Amin. Tapi belum semua desa.
Mudah-mudahan di masa akan datang, insya Allah setiap desa dan kelurahan berdirilah pondok tahfiz Quran. Gaji gurunya dari mana? Diambil dari Badan Amil Zakat Nasional. Kalau APBD tidak ada duit, pemerintah tidak sanggup, jangan berkecil hati. Masyarakat membayar zakat ke Basnas. Diambil dari mana itu Pak Ustaz? Dari 8 asnaf. Salah satu asnaf itu adalah fisabilillah. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dari mazhab Syafi'i, subulullahi katsiratun, banyak jalan fisabilillah. Di antaranya adalah menolong agama Allah dengan guru mengaji, penghafal Quran. Qori kita Masya Allah tabarakallah, qori internasional. Mohon maaf Pak Ustaz, qori kita dari Musirawas. Dari Musirawas Mas, asli. Saya tanya dulu, soalnya di tempat lain saya pernah tausiah qori kita. Mohon maaf Pak Ustaz, itu pemain naturalisasi. Asli produk Musirawas. Ibu mau anaknya seperti Ustaz qori kita yang baca Quran tadi? Mau. Maka insya Allah tidak ada jalan lain. Maka ke depan mesti lebih banyak lagi rumah tahfiz. Program setiap desa 1 rumah tahfiz. Setuju? Dari bunyinya nggak setuju. Setuju? Setuju. Buka handphone, tulis di Google, berapa orang Indonesia yang tak bisa baca Quran? Tulis buta huruf Al-Quran. Kita coba tulis ya. Nanti kalau saya suruh tak percaya, ini saya mau kasih bukti. Yang ada handphonenya, kita sama-sama nulis buta huruf jangan ngomong aja, tulis buta huruf Al-Quran di Indonesia 72%. Beritadetik.com, 72% orang Indonesia tak pandai baca Quran kecuali di Musirawas. Musirawas tak ada beritanya. Yang ada di berita itu 72% orang Indonesia tak pandai baca Quran. Yang tambahan dari Musirawas itu tambahan dari saya. Saya husnuzan karena orang Musirawas sudah memasukkan anaknya ke rumah tahfiz Quran di setiap desa, yang sudah mewakafkan tanahnya. Ini tanah saya, silakan dirikan rumah tahfiz Quran. Inilah tanah yang kekal abadi sampai hari kiamat insyaallah. Takbir. Saya mau setelah tabligh akbar ini jangan sejak ramai, bukan itu. Saya mau setelah tabligh akbar datang orang berduyun-duyun beramai-ramai setiap desa yang belum ada rumah tahfiz Qurannya. Saya mau orang Musirawas datang. Ustaz, kemarin saya dengar Ustaz Somad ceramah, ketua MUI, ketua Basnas, itu ada tanah di desa kami wakafkan. Setuju? Pasti tanya, tanah siapa Pak? Enggak tahu. Gimana mau wakafkan nggak tahu tanah siapa? Wakaf itu rukunnya ada 4. Yang pertama, yang berwakaf. Yang kedua, yang menerima wakaf. Yang ketiga, barang yang diwakafkan, dalam hal ini tanah. Yang keempat, ada ijab dan qabul. Ini mesti di akta ikrar wakafkan. Saya wakafkan tanah saya 1 hektar untuk tahfiz Quran tunai sah. Di mana di akta ikrar wakafkan? Di kantor urusan agama. Makanya ibu-ibu dari Musirawas, kalau besok bapak ke kantor KUA, ibu setuju? Astagfirullah. Mengurus tanah wakaf, setuju? Curiga aja bahwa besok Pak ke kantor KUA mengurus tanah wakaf. Tanah bapak sejauh mata memandang, tanah ibu luas, tapi kalau meninggal dunia, ada orang mati bawa tanah, ada
ada orang mati bawa STM sampai hari kiamat. Itulah rumah tahfiz Quran yang ada di seluruh desa di Musirawas, insyaallah. Amin. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang, meninggalkan kredit. Kecuali orang Musirawas, mereka meninggalkan rumah tahfiz Quran. Berapa banyak di Indonesia bupati-bupati, gubernur-gubernur, pejabat-pejabat meninggal dunia, tidak meninggalkan apa-apa, tapi Bupati Musirawas insya Allah meninggalkan rumah tahfiz Al-Quran, mengalir sampai hari kiamat. Hai bupati, wali kota, gubernur seluruh Indonesia, kalau kalian mau mati meninggalkan sesuatu, datang ke Musirawas, lihat desa-desa. Ustadz memangnya sudah pernah ke desa? Belum. Terus Ustadz kok tahu? Tadi kan saya nanya-nanya dulu. Saya tanya Pak Riza, apa yang Ustadz bisikkan ke Pak Riza tadi? Itulah yang saya tanya. Pak, apa program-program keagamaan? Di sini Ustadz Somad membuat satu desa rumah tahfiz Quran. Sudah berapa desa Pak? Sudah 100 desa Ustadz Somad. Sudah semua? Belum. Banyak lagi yang belum. 80 desa belum, 16 kelurahan belum. Mudah-mudahan di masa akan datang berkelanjutan, insya Allah setiap desa-desa ini tidak ada lagi yang tidak bisa baca Quran. Allahumma rahamna bil waj'alhu lana imamau wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil, ya Allah turunkanlah rahmatmu untuk kami berkat Al-Quran. Tadi jamaah risau, jamaahnya bingung. Kenapa? Panas, tenda sudah ditambah. Ini tenda tambahan, masih juga panas. Gimana nanti kalau Ustadz Somad berdiri kepanasan? Berdoa orang Musirawas, langsung turun gerimis. Begitulah kabulnya doa orang Musirawas, masya Allah. Jadi Ustadz ceramah ini sampai jam berapa ini? Sampai hujan lebat turun. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah rumah Qur'annya ada, yang berwakaf tanah ada, yang berwakaf rumah ada, lalu kemudian tinggal bapak ibu daftarkan anaknya. Ibu mengandung anak 9 bulan 10 hari. Di Musirawas mengandung masih 9 bulan 10 hari. Berapa bulan Pak? 5 bulan. 5 bulan. Lahir, nikah Januari, Mei lahir. Ini tidak ada di Musirawas. Musirawas masih 9 bulan 10 hari, betul. Anak disusukan 2 tahun. Kalian bertanggung jawab di hadapan Allah, akan dituntut, akan ditanya di hadapan Allah. Anak lajang, anak gadis dibiarkan pacaran, bonceng, dibunuh geng motor, mati, beritanya viral, ramai, heboh. Tapi kalau mau ditelusuri, telusur, akan
akar dari masalahnya adalah orang tua kenapa tidak mendidik anak dengan baik. Betul. Puncak kejahatannya adalah ibu-ibu. Betul. Tidak. Mentang-mentang Ustaz ngomong, kalau tidak, dia bilang tidak. Dia bilang betul, betul katanya. Udah tua harus sadar, oh iya ya. Kenapa pula ibu yang salah? Apa salah kami? Bapak yang salah, betul. Oh, betul pula katanya. Ini Ustaz Somad ini jangan diundang lagi ke Musirawas mengadu domba kita ini. Bapak tidak salah, ibu tidak salah, karena kalian bertemu melahirkan anak-anak karena cinta. Kalau bapak tak cinta, ibu tak cinta, mungkin anak-anak itu lahir. Kalau berkelahi kalian mungkin mengandung. Maka anak yang lahir karena cinta, dibesarkan dengan cinta, dididik dengan cinta, dia akan menjadi anak yang mencintai Al-Quran, insyaallah. Amin ya rabbal. Mau melihat anak-anak yang mencintai Al-Quran, mencintai Rasulullah SAW, itulah dia anak-anak kita yang ada di grup Hadrah. Masya Allah. Apa nama grup Hadrahnya, dek? Hah? Ahbabul Mustafa. Ahbab, pencinta. Mustafa, manusia pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Grup Hadrah Ahbabul Mustafa. Anda mau walimah, mau akikah, mau nikah lagi, undanglah grup Ahbabul Mustafa. Hubungi nomor kontak berikut ini. Ini sudah ngaji, ini sudah tabligh akbar, ini sudah taubat, sudah hijrah, jilbabnya panjang, bajunya koko, tapi pas acara nikah malu kita membaca beritanya. Satu pentas mabuk, sakau, pakai narkoba, sabu-sabu. Itu tidak terjadi di Musirawas. Di Musirawas generasinya generasi Qurani. Di Musirawas pondok tahfiz Quran. Malu orang Musirawas yang sudah ada tahfiz Qurannya, kalau pesta nikah masih pakai tripping, masih kepala yang goyang-goyang. Sebelum pakai narkoba, kipasnya yang bergoyang. Setelah pakai narkoba, kipasnya diam, kepalanya bergoyang. Ya Allah, berkat kemuliaan Nabi Muhammad SAW, selamatkan masyarakat Musirawas menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Acara nikah, acara walimah, acara akikah diisi dengan salawat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Baru ada 100, masih ada 80 desa, masih ada 16 kelurahan. Berarti tugas masih panjang. Masih ada masyarakat yang belum mau mewakafkan tanahnya. Kalau mati, tanahnya diambil suami. Betul, Bu? Itu kalau yang meninggal istri. Bapak kalau mati, maka tanah bapak diambil istri. Betul, Bu? Kalau bapak ini meninggal, ibu mau ikut? Jelas, Pak. Tanah kalian, Pak, wakafkan untuk rumah tahfiz Quran. Setuju, Pak? Setuju mereka. Kalian nggak dapat apa-apa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rumah kita yang membangunnya, kita yang mencari arsiteknya, kita yang menengok, mengontrol, mengawasinya, kita yang belanja semennya, batu batanya, kerikilnya. Begitu rumah siap,
tempat tidur sudah pindah, kasur sudah pindah, kuali sudah pindah, orangnya belum pindah, pas mau pindah terpleset jatuh, langsung pindah ke alam barzakh. Rumah yang cantik, yang indah, kalian yang menabung sampai nggak pernah sedekah, makan diirit, beli ikan, beli ayam, nggak pernah dimasak, cuman ditengok aja demi untuk berdirinya rumah. Tapi rumah yang kalian idam-idamkan tidak sempat ditempati, rumah yang mengalir sampai hari kiamat, rumah tahfiz Quran di setiap desa di Musirawas. Allahu Akbar. Apakah rumah bisa dibawa mati? Bisa. Rumah tahfiz Quran. Ibu yang punya rumah 3 datang ke Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum Pak Ketua MUI. Ya, rumah saya ada 3. Terus mengasih tahu aja, rumah saya ada 3. Yang 1 saya tempati sekarang, yang 1 kami akan bagikan kepada ahli waris, mereka jual, mereka bagi. Tapi yang 1 ingin sebagai rumah yang mengalir sampai hari kiamat. Anak tahfiz Quran dari mulai pagi, siang, petang, sore, malam baca Quran. Mereka menghafal Quran. Anak hafal Quran, 1 hari mengulang hafalannya 2 juz. Orang Musirawas, ibu 1 hari berapa juz? 3 Pak Ustaz, juz mangga, juz melon, juz jambu. Anak tahfiz Quran mengulang hafalannya 2 juz, 1 bulan khatam 2 kali, 1 tahun khatam 24 kali. Ibu, bapak kalau masih hidup berkah hidupnya, kalau sudah meninggal mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal. Untuk yang sudah mewakafkan tanahnya, untuk yang sudah mewakafkan rumahnya, untuk yang sudah mendirikan tahfiz Quran, dan untuk mereka yang sudah berniat ragu-ragu, hari ini kita kuatkan hatinya. Untuk mereka semua yang sudah meninggal dunia kita kirimkan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan anaknya SMP, silakan anaknya SMA, tapi tetap belajar Al-Quran. Nanti anaknya tamat jadi polisi, jadi kapolres, jadi kapolda, jadi kapolri. Kapolri yang hafal Al-Quran. Anaknya jadi tentara, TNI, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, jadi panglima. Panglima yang hafal Quran. Kenapa masjid-masjid kita kosong sekarang? Kenapa kosong? Karena pemimpin-pemimpin tidak mementingkan Al-Quran, tidak menghormati Al-Quran. Tapi nanti insya Allah masjid-masjid di Musirawas ramai dengan sholat berjamaah insya Allah. Amin. Ini Ustaz Somad ngomong sholat berjamaah, dia sendiri nggak sholat. Saya sudah jamak takdim guys. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Ustaz Somad itu nggak sholat, saya tadi sudah sholat. Ini gara-gara Ustaz Somad semua orang Musirawas nggak sholat asar. Sebentar lagi selesai. Menurut mazhab Hanafi dianjurkan sholat setelah matahari condong redup. Makanya kalau bapak sholat di masjid India di Kuala Lumpur, pas azan ayalas salah, masuk ke dalam masjid,
sholatnya sejam setelah itu. Ini perlu saya jelaskan, nanti kalau ada orang, apa itu Abdul Somad, pas ibu sambutan berhenti azan tapi dia tetap terus ceramah. Ini ada maksudnya. Kalau kita tunda sampai setelah asar, bapak ibu pulang datang kemari lagi wudhu seramai ini, Ustadz Somad, ini jamaah yang hadir ini datang dari jauh-jauh, bahkan ada yang masuk ke hutan nanti pulang. Jadi Ustadz ceramahnya jangan sampai tenggelam matahari. Insya Allah selesai acara bapak ibu tetap sholat berjamaah, jangan tinggalkan sholat berjamaah. Laki-laki yang soleh sholatnya berjamaah. Kalau ada laki-laki yang tidak sholat berjamaah, sholat di rumah, itu laki-laki solehah. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Manusia ramai sekali di Musirawas. Pandang ke kanan manusia, ke depan manusia, ke kiri manusia. Tadi kami masuk, saya heran kok orangnya nggak terlalu banyak, rupanya dari belakang pentas. Kenapa lah dibawa Kiai Haji Muhammad Atik Fahmi dari belakang? Kenapa kita masuk dari belakang? Rupanya dari depan ini banyak emak-emak garis keras. Sudah dipasang jeruji besi, polisi mengawal semua. Masya Allah, Tabarakallah. Seandainya saya masuk dari sini tadi, belum tentu juga aman. Kenapa? Pintu masih terkunci. Jadi memang sudah tepat kami masuk dari belakang. Itulah mengapa saya berdiri di sini, karena banyak di antara bapak ibu mau melihat apakah betul wajah Ustaz Somad itu sama dengan balihonya. Ternyata nggak usahlah aku sebutkan ya. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Biasanya kalau turun hujan itu di langit nampak pelangi kan, tapi di Musirawas ini lain, pelanginya turun ke bumi. Di mana Pak Ustadz? Siapa yang tidak percaya, berdirilah di atas pentas, nampak pelangi ke bawah. Maksudnya warna jilbabnya. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau pucuk pisang, ada yang pink, ada yang hitam. Ini pasti grup-grup pengajian, grup-grup wirid yasin. Betul Bu? Jangan saling menghina sesama grup. Kau jangan pakai warna merah, nanti kau dikejar sapi. Jangan. Kau jangan pakai warna hitam, memang dakinya tak nampak tapi baunya luar biasa. Jangan. Kalau sesama grup yang sudah pakai jilbab saling mengejek, yang sudah pakai jilbab saling kelahi, yang pakai jilbab cakar-cakaran, yang ketawa yang nggak pakai celana. Betul Pak? Betul kan Pak? Makanya yang udah pakai jilbab jangan kelahi masalah warna. Justru dengan warna-warni itulah indah beragam, saling bersaing dalam kebaikan. Di tempat Ustadz Somad ada grup wirid yasin, ada di dekat rumah saya, pengajian Az-Zahra namanya. Setiap sore Jumat habis asar wirid yasin, takdim tahlil, ngaji, tanya jawab dengan Ustadz Somad Jumat kedua tiap bulan. Jumat 1, Jumat 3, Jumat 4 dengan sahabat-sahabat saya. Ada namanya Ustadz Hanafi, ada namanya Ustadz Al-Nabdinar, ada namanya Ustadz, banyaklah pokoknya. Begitu juga dengan ustaz-ustaz kita. Apa kata Ibu Bupati tadi? Ustaz-ustaz didatangkan tiap bulan. Kalau Bupati suka pengajian, maka yang didatangkan ustaz.
Tapi kalau bupati suka dangdut, bisa digoyang, goyang bepatahan tulang bapak-bapak. Mudah-mudahan kita diberikan pemimpin yang suka pengajian, suka Al-Quran. Selamat ibu, selamat bapak, insya Allah. Jadi Ustaz di dekat rumah ada pengajian, ya. Ustazah Fatimah ngajar tahsin tajwidnya, saya ngisi Jumat kedua, karena Jumat kedua saya di rumah, Jumat yang lain saya keluar. Lalu kemudian cuman di rumah saya tidak pakai seragam, nggak ada seragam. Kenapa saya nggak pakai seragam? Karena beberapa ibu-ibu tidak datang karena malu seragam belum lunas. Maka saya ambil kesimpulan, jangan pakai seragam. Pengajian terus berlanjut, silakan. Tapi yang sudah pakai seragam jangan tersinggung gara-gara rombongan ini punya seragam bagus. Bagus apa tak bagus? Bagus, cantik, mantap. Maka seragam ini bagus, tapi jangan gara-gara seragam lalu tidak datang. Ngajinya juga seimbangkan antara bajunya dengan seragamnya. Ini kadang seragam bagus, pasti suruh ngaji. Sesuaikanlah. Mari kita baca Yasin sama-sama. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal litunzira qauman ma'un. Itulah enaknya kalau baca Yasin ramai-ramai. Yang salah nggak ketahuan, yang tak tahu ngaji tak ketahuan. Kenapa? Yang penting mulut bergerak. Baca Yasin pindah rumah baru, bagus. Baca Yasin masuk kantor, bagus. Bapak kepala dinas, bapak kepala kantor, bapak kepala, terserahlah. Pagi-pagi, setiap pagi kalau perlu, tak bisa tiap pagi, pagi Jumat sebelum aktivitas suruh karyawan, pegawai semua baca Yasin dulu. Itu apa? Mengusir jin, hantu, setan. Suami kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam jumpa bini orang. Itu kalau tidak kuat-kuat baca Yasinnya, kau kenapa bisa sekantor? Kenapa bisa makan siang bersama? Kenapa jalan-jalan bersama? Udah macam kawanku, sudah macam abangku, sudah macam kawanku, sudah macam saudaraku, sudah macam kakakku. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Makanya baca Yasin, botol air minumnya dibuka. Kenapa? Penelitian di Jepang, judul bukunya The Miracle of Water, keajaiban air. Air dibacakan ayat Quran, berubah molekul-molekul cahaya, diminum, badan kita sehat, selamat dari gangguan setan. Orang-orang yang jahat, Ustaz Somad tolonglah bacakan Yasin ke suami saya nih Pak Ustaz. Kenapa suaminya Bu dilarikan pelakor? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak terjadi di Musirawas. Memang dulu pernah, tapi orang udah mati semua. Ini di Musirawas nih sekarang baik-baik semua, insya Allah. Amin ya Rabbal. Tengoklah kabulnya doa orang Musirawas.
Bisa pula suasana ini panas tidak, hujan pun tidak, slow, redup. Saya tadi terus terang Ustadz Kiai Haji Muhammad Atik Fahmi, Ustadz Kemas Ali, Pak Ketua MUI, Pak Ketua PC NU, saya waktu duduk tadi cemas saya. Kenapa Ustaz cemas? Cemanalah aku mau berdiri di atas keramik ini, panas lah ini nanti. Cemanalah aku nanti berdiri pengajian ini kena panas. Ternyata saya sedang ditegur Allah. Hai Abdul Somad, hati kau cemas, hati kau takut, takut kaki kau panas, takut kepala kau panas. Di Musirawas itu tidak terjadi, Besti. Takbir. Begitulah kabulnya orang yang anaknya menghafal Quran. Itu baru 100 desa. Bagaimana kalau sampai 180 tambah 16 kelurahan? Insya Allah turunlah rahmat Allah ke tempat kita. Tanam tanaman, padinya, sawitnya, karetnya, tambangnya. Kalau sudah hasil alamnya naik, ekonominya bagus, fakir miskin berkurang, masyarakat bayar zakat, insya Allah negeri kita pun aman, damai dan tentram.